Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Sulistia dengan NIM 202520173. Di sini saya dan tim saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu konstitusi. Akan menjelaskan tentang konstitusi dari sisi hukum. 1. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Yang kedua, B. Kemudian di kehidupan politik dalam masyarakat dicari unsur-unsur hukumnya melalui abstraksi baru, kemudian menjadi kesatuan kaidah hukum. Contoh, kehidupan dalam politik dicari unsur hukumnya melalui abstraksi baru, kemudian menjadi satu kesatuan kaidah hukum. Abstraksi baru yang dimaksud di sini adalah gambaran kasar terhadap garis besar polanya yang belum tersusun untuk kemudian menjadi satu kesatuan kaidah hukum selanjutnya. Yang C, setelah ditulis kaidah hukum ke dalam satu naskah yang disebut Undang-Undang Dasar. Konstitusi dalam arti formil terkait bentuk peraturannya, konstitusi dalam arti material terkait isinya yang terdiri atas pokok yang sangat penting dari struktur dan organisasi negara. Konstitusi dalam arti tertulis, konstitusi dinaskahkan untuk memudahkan pihak-pihak untuk mengetahuinya. Konstitusi dalam arti merupakan peraturan per-UU tertinggi baik pembentukan maupun perubahannya melalui prosedur istimewa dan merupakan dasar tertinggi dari perundang-undangan lain yang berlaku di negara. Contoh dari peraturan perundang-undangan yang berkedudukan sebagai dasar tertinggi Indonesia adalah ada UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan norma hukum tertinggi dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. 2. Seluruh peraturan perundang-undangan di bawah UU, Perpu, PP, Perpres hingga Perda. Itu konstitusi yang merujuk pada pandangan beberapa para ahli. Selanjutnya, konstitusi menurut paham Leon Tchigwith. Latar belakangnya, Leon Tchigwith menolak pandangan klasik yang mengatakan bahwa hukum bersumber dari kedaulatan negara atau kehendak penguasa, yaitu materi selanjutnya itu saya akan menjelaskan konstitusi menurut paham Maurice Haurio. Ajaran Haurio mengandung 3 unsur pokok, yaitu 1. Cita-cita yang baik yang menjelma dalam masyarakat. 2. Elit, lingkungan intelektual yang lebih dulu menyerap atau menerima ide kemudian dirumuskan dan disebarkan kepada masyarakat. 3. Milieu, masyarakat harus sudah matang untuk menerima ide tersebut. Menurut Maurice, tujuan konstitusi adalah untuk menjaga keseimbangan. A. Ketertiban, B. Kekuasaan, C. Kebebasan. Terima kasih. Saya sendiri akan menjelaskan mengenai teori konstitusi menurut pandangan Ferdinand Lassalle yang membagi dalam 2 aspek. Yang pertama adalah aspek sosiologis dan politis, di mana aspek ini dia mendasarkan bahwa konstitusi adalah suatu kekuatan yang nyata dalam masyarakat. Sedangkan dari segi yuridisnya adalah suatu naskah yang memuat dari sendi pemerintahan. Terima kasih.